Eh, Hey guys, kembali lagi di Sorry Scene Day 7. Berarti ini hari ini genap seminggu aku live ya. Enggak sih, enggak genap seminggu sih. Tapi kayak, ya pokoknya ini day 7 kalian sahur gitu ya. Hey guys, aku mau nyalain lagu dulu ya guys ya. By the way, tapi ini kok laptopnya gak bisa disentuh ya? Gak bisa disentuh. Kenapa gak bisa sentuh-sentuh? Sumpah gak bisa kesentuh, kenapa? Nyebelin deh. Gak bisa loh guys. Gimana aku nyanyiin lagunya kalau gini? Roti gosong apa hari ini? Nggak roti gosong guys. Oke guys, aduh lagunya nggak ada deh. Aku jadi pusing deh. Gimana nih? Masa aku harus nyanyi sambil makan? Ada lagunya. Makan apa? Jadi hari ini aku makan sesuatu yang ada di mangkok. Oke, aku mau kasih lihat dulu. Soto Lamongan guys, makanannya hari ini. Please dong, bisa dong. Mau nyalain lagu tahu? Bisa lagi. Yaudah nggak apa. Aku punya alternatif. Guys, ingat ya, ketika kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita nggak boleh langsung menyerah. Kita harus berusaha lebih keras. Jadi guys, mouse aku tuh ketinggalan di teman aku. Kemarin aku tuh habis nugas bareng sama teman aku ketinggalan mouse-nya guys. Jadi aku harus pakai mouse baru. Bukan mouse baru sih, justru ini mouse lama sih, mouse lama aku. Tahu gak sih guys, aku punya kabar yang tidak baik. Biasa aja sih sebenarnya sih, cuma tidak baiknya untuk aku karena aku lagi sariawan guys, jadi kayak sakit banget. Kalian kalau lagi sariawan gimana? Pas puasa kan kayak pergi gitu loh, males banget. No kan nggak bisa gerak juga, aduh nggak bisa. Aku mau nyalain lagu tapi nggak bisa. Harus apa aku ini? Gak bisa guys. Tapi aku lagi sepengen itu nyalain lagu. Pakai HP aja sih. Aku kan live-nya pakai HP ya. Ntar aku live-nya pakai apa nih? Touchpad kamu rusak juga. Nah, enggak guys, sebenarnya tuh nggak rusak. Cuman nggak tau kenapa kok kayak lagi nggak mau kepencet gitu loh. Kursornya tuh nggak muncul. Kalau keyboardnya tuh bisa. Kalau kursornya nggak bisa guys. Aku butuh tukang servis laptop cepat. Ada pencetannya guys, jadi aku tuh udah kan ada tulisan touchpad disabled sama buat dibisain lagi kan. Aku udah bisain tapi dia tetap nggak bisa. Aku pun bingung mengapa. Aku mencoba restart tapi nggak bisa. Aku nggak bisa restart tanpa touchpad. Iya, aku juga mau restart nih. Wih, keren ya. Langsung ganti laptop. Perkara mouse ketinggalan di tempat teman, ganti laptop. Alt F4 Enter. Apa itu? Itu buat apa guys? Kalian jangan kasih aku yang aneh ya. Ntar tiba-tiba dia gak mau nyala lagi. Coba. Tapi ini dia udah jadi mati laptopnya guys. Oh, udah restart tuh ini. Harusnya bisa sih abis ini sih. Maaf ya kalau pagi-pagi kesannya kayak aku jadi kayak call service laptop 24 jam gitu. Pakai mouse bisa juga sih. Mouse aku ketinggalan guys. Kalau nggak ketinggalan udah pasti bisa. Jadi kita makan dulu ya guys ya, satu lamongannya ya. Matt makan. Coba semoga bisa. Masih nggak bisa guys. Gimana aku bisa nyalain lagu dengan keadaan seperti ini? Berarti tidak bisa. Ya udah nggak apa, kita makan.
dengan keadaan hening aja ya guys ya. Walaupun aku lumayan sedih sih. Aku sedih, tapi nggak apa. Karena aku punya kalian, jadi please kalian nyanyiin aku. Makan. Hmm? Hmm. Enak tapi sakit banget sariawannya, beneran. Sariawannya kayak menyengat gitu. Makan lagi ya. Kayaknya aku kalau makan beberapa kali aku bisa nangis sebelah mata deh guys, saking perihnya. Minum dulu ya. Sumpah kayak perih banget. Tahu gak sih perih kayak tersakiti? Kayak gitu guys. Sakit. Udah sih vocal queen-nya. Ya kan, pertanyaan aku kenapa aku pada saat aku akan vocal queen terus aku baru sariawan kayak. Kalau nyanyi sariawan kan gak enak ya guys ya. Nanti bisa-bisa kalau kayak lagi nyanyi terus kayak sariawannya kesentil sama gigi kayak aku bisa meringis sumpah. Maaf ya. Gak apa-apa, kita makan lagi guys. Ditutup lukanya pas nyanyi itu pakai apa guys? Pakai ini kah? Hansaplast di sini. Dia keluar dong dari mulut aku. Kamu udah libur atau belum? Belum libur. Pakai acne patch ngomong pakai acne patch sembarangan ya. Bikin aku pengen pakai acne patch loh. Acne patch-nya yang hologram yang kayak biasa aku pakai di sini. Jadi ntar kalau aku buka mulut dia kayak warna-warni kayak bling-bling gitu kayak bersinar. Oh udah tidur atau belum? Salah baca dong aku. Udah tidur atau belum? Udah guys. Aku udah bangun lagi jam 3. Ya jam segitu deh lah. Terus jadi tuh kayak kerjaan aku tuh kayak tidur bangun lagi, tidur bangun lagi, tidur bangun lagi. Karena kayak aku tuh biasanya kadang-kadang setelah sahur rutin kadang-kadang tidur, kadang-kadang enggak. Tapi kalau saya aku tidur pun aku pasti nggak bangun lama-lama gitu loh karena kayak banyak kan yang harus aku kerjakan kan. Terus habis itu kayak kadang-kadang aku kampus juga. Jadi kayak tidur bangun lagi gitu. Aku belum tidur Sin, kamu ngapain aja dari tadi? Wih deh, cari osinya sampai subuh. Pernah nggak tidur sih? Maksudnya pernah nggak tidur apa nih? Pernah nggak tidur seharian? Atau pernah nggak tidur sebelum sahur? Kalau misalkan sebelum sahur pernah nggak tidur, jadi kayak ngebablas. Tapi kayaknya minggu ini belum deh. Minggu ini aku tidur semua tahu sebelum sahurnya. Tahun lalu ada guys beberapa kali. Jadi kayak apa yang membedakan aku tahun lalu sahur rutin sama tahun ini sahur rutin? Tahun lalu tuh aku sahur rutin itu aku tuh lagi nggak datang ke kampus, jadi kayak kapanpun aku tuh bisa tidur malam gitu. Jadi kayak ya udah bebas tuh kalau misalkan bergadang sebelum sahur pun kayak bebas aja karena setelah sahur aku bisa tidur sampai siang gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh aku tuh lagi ke kampus, jadi kayak kalau misalnya aku begadang malam-malam tuh kayak siang aku bakal ngantuk, jadi aku pasti tidur dulu. Atau kayak aku kadang-kadang siang tuh harus kerjain ini dan itu gitu loh, atau kayak ada jadwal kan, jadi kayak aku harus istirahat cukup di malam. Kalau tahun kemarin tuh kadang-kadang ada jadwal JKT, tapi kan seringnya sore kan, jadi aku tuh masih sempat gitu loh untuk mengurus semuanya gitu. Tapi nggak apa guys, aku kayak
masih aku tuh masih kayak semangat banget buat Sour Within tahun ini. Kayak aku tuh punya muscle memory kayak, oh my god, ternyata Sour Within tuh semenyenangkan itu ya. Jadi kayak gak apa-apa deh aku Sour Within walaupun aku harus bangun pagi, harus masih kelas lagi habis itu, deh. Ini semua berkat kalian. Mam lagi ya. Makasih ya Kak Tommy, lihat nih hoodie aku lucu banget. Ada belakangnya ada gambar juga. Nggak kelihatan. Kelihatan gak guys? Kelihatan ya? Au. Hampir penonton terlempar. Apa tuh BGM? Gak ada BGM-nya Sin. Ya gimana? Jangan tumpah lagi, enggak dong. Tahu gak sih? Tadi pagi ya, aku scroll TikTok atau kemarin lah, pokoknya aku scroll TikTok. Aku ngeliat kayak gini kayak, kemarin aku makan sate padang kan, terus tumpah kan, terus ada yang komen kayak, sayang banget gue sate padangnya. Ya ampun, aku pikir kayak, ya ampun yang dikasihanin sate padangnya. Aku juga kasihan kali, aku kan ketumpahan juga. Ternyata kalian lebih mikirin sate padang daripada aku ya. Sedih banget sumpah. Aku juga tadi pagi lihat klip-klipannya. Host with host kayak lucu banget lagi. Makasih ya Kak Rizky. Sumpah yang punya Anin lucu banget. Sumpah itu kayak tentang video call. Nin, kayak lo menghibur kata gue. Kayak lucunya tuh kayak karena pembawaan Anin juga kocak kan. Makasih ya Kak Raifan ya. Terus sebenarnya kayak H-1 atau H-2 host with host tuh dia tuh kayak H-1 kali ya. Hari Rabu soalnya. H-1 berarti bener. H-1 host with host dia tuh cerita sama aku kayak dia udah ngajuin nih kayak topik MC gitu kan, tapi kayak katanya belum diterima sepenuhnya gitu kan. Akhirnya emang ini dia ubah sih dari topik yang dia kasih tau ke aku sih, cuman kayak lebih lucu ini malahan, lebih lucu ini sumpah. Kayak dia bilang tuh kayak pressure karena kan kayak MC-nya itu juga kayak pertama kali kayak battle MC, bukan battle MC juga sih, tapi kayak pasti pertama kali banget lah kayak si Ani nih mengikuti event Ramadan yang MC banget. Kayak kita kan belum pernah ikut kayak slap show ataupun kayak yang bener-bener MC banget kan belum kan. Kayak tahun lalu tuh JKT bukan versus Elite Room. Nah Elite Room tapi itu kan juga kayak enggak solo gitu kan, kayak itu kan lebih ke duel. Kalau ini kan dia bener-bener sendirian, makanya kayak anak sekecil itu disuruh solo stand up komedi. Gak apa Nin, keren. Abis ini aku mau chat Anin kayak, Nin lo lucu banget. Jadi kamu kapan? Aku disuruh stand up komedi, gak mau guys. Aku aja ngomong dikit aja dibilang jayus, aku males banget sama guys, tau gak sih? Terus abis itu kayak waktu aku pernah lihat di komen, aku pernah lihat, aku baca di komen YouTube ya. Jadi by the way guys, aku tuh kayak sering banget baca komen apapun itu. Kayak komen di YouTube, komen di TikTok gitu, atau kayak komen di Instagram. Nih, tipe-tipe komen kalau misalkan kayak komen TikTok tuh kayak biasanya tuh kayak bisa beberapa kata doang, dan itu bersifat sangat kayak apa ya, sangat asbun gitu. Jadi kayak apa aja tuh bisa di komen itu di TikTok itu kayak, jadi di TikTok tuh kayak komen bagus ada, komen kocak ada, komen yang kayak mengkritik pun juga ada gitu kan guys. Kalau misalnya komen di Instagram tuh biasanya tuh komennya komen positif semua, ngerti gak? Kayak kalau misalnya kita nge-post pasti tuh kayak cantik kayak gitu, atau kayak cantik banget bu, ya ampun kayak gitu. Terus kayak di DM pun juga kayak, oh cakep bu, cakep gitu kan. Selain komen di YouTube tuh kayak aku suka sih komen di YouTube sih, karena kayak menurut aku komen di YouTube tuh komen yang paling panjang, paling kritis, paling ada sarannya gitu, dan kayak makasih ya Kak Andi, paling membangun. Kalau di Facebook gimana? Di Facebook aku nggak ngecek soalnya aku nggak ibu-ibu Facebook, sorry ya.
Makasih ya Abimanyu. Terus aku pernah baca di YouTube kayak gini, kayak si Cynthia tuh emang cocoknya tuh ngobrolan serius gini ya. Tapi salut lihat dia di teater, mencoba buat apa namanya, kayak mencoba buat ngeblend di MC-nya walaupun kadang jayus kayak oh my god. Oke, abis ini komennya panjang bagus. Sumpah, tahu gak sih, aku tuh saking kayak pas aku kan pas trainee itu kan kayak aku kan selalu bareng adik-adik Gen 11, adik-adik Gen 11, adik-adik Gen 12, atau enggak kayak sama generasi aku kan Gen 11 kan. Terus kadang-kadang tuh aku tuh kayak ngelawak, kayak nggak ngelawak juga sih sebenarnya, aku kayak melontarkan kata-kata yang menurut aku lucu, tapi kayak mereka tuh nggak tahu kalau itu lucu banget, mereka tuh nggak ngerti kata-kata aku tuh apa gitu loh. Terus kayak aku sampai kayak nanya di backstage, kayak aku nanya ke Kak Stafan kayak, Kak tadi tuh lucu gak sih sebenarnya? Terus kayak kakak bilang kayak lucu kok. Lucu tapi tuh gak ada yang ngerti gitu loh kalau misalkan di stage, ngerti gak sih? Terus aku bahkan sampai nanya kayak kakak yang di front FOH kan, aku nanya kayak kakak ngerti gak sih tadi maksud aku tuh apa? Ngerti sih katanya kayak gitu, cuman kayak emang beda aja kan jokesnya kan, jadi kayak kalau misalkan aku yang ngomong tuh kayak gak ngerti gitu loh orang-orang. Bahasannya terlalu tinggi, Ci. Gak terlalu tinggi juga sih, mungkin emang kayak beda zaman aja ya. Tapi kalau sekarang kan udah sama zaman kan, sama banyak member kan, jadi kayak syukur lah, untung lah, bagus lah kalau kayak gitu. Sebutkan udah banyak Cynthia ngomong kayak. Kalau kalian ngitungin kalian gabut sih guys. Makasih ya Kak Fatih. Makasih Kak Fai. Kak semangatin aku lagi skripsian. Sama, aku juga lagi skripsian guys. Katanya penyemangat terbesar tuh adalah teman yang melakukan sesuatu hal seperjuangan. Jadi kayak aku teman seperjuangan kamu, jadi kamu harus semangat. Makasih ya Kak Fernanda. Satunya beli kapan Ci? Ini jujur yang beliin mama aku, jadi aku nggak tahu kapan dibelinya. Jadi lupa minum, makasih ya. Makasih Kaldo. Kapan kelas makeup lagi Ci? Ah, nggak mau kelas makeup lagi guys. Makasih ya Kaldi. Kalian kelas makeup pasti kalian gak inget kan step-step makeupnya aku. Aku udah kayak berekspektasi kalian akan belajar sedikit dari tips-tips makeup aku. Makasih ya Kak Kodri. Makasih ya Kak. Aku udah berekspektasi gitu kan. Terus kayak ternyata pas aku baca komen kayak, kamu tadi inget gak urutan makeupnya? Terus kayak ada yang komen kayak, makasih ya Kak Aldi. Ada yang komen kayak, gak inget, aku cuma liatin muka Ciput doang. Kayak oh my god. Makasih ya Kak Andi. Maksud aku adalah, guys, aku kan tutorial makeup kan guys ya. Muka aku kayak tiap hari kan ada guys, tapi tutorial makeup kan nggak tiap hari ada. Jadi kayak kalian liatin tutorialnya ya. Makasih Kak Sirenda. Tutorial yang lain dong, tutorial apa lagi guys? Kan nggak kita terapin, ya iya sih. Cuma kan kayak aku udah bilang itu kan teori. Makasih ya Kak Fatih. Itu kan teori basic untuk seorang laki-laki juga kan. Makasih ya Kak Pablo ya. Buktinya apa? Kenapa kita harus Kenapa cowok harus mempelajari cara-cara makeup gitu ya? Karena kalau makasih ya Kak Bimanyu. Karena cewek aja harus belajar tentang cara pakai dasi untuk laki-laki. Coba deh, bayangin. Makasih ya Kak Mufaza. Yang pakai dasi laki-laki tapi yang disuruh belajar cewek. Makasih ya Kak Rizky. Tips merawat rambut Sin. Tips merawat rambut itu adalah
Kalau aku suka beli masker rambut gitu. Aku kayak baru beli masker rambut 2, 3 malahan. Terus aku tuh beli tuh udah kelebihan gitu loh. Bahkan aku kayak pengen jual satunya gitu, kayak aku belinya kelebihan nih. Aku sebenarnya udah bilang sih kemarin sih, kayak di Gen 11 ya, aku bilang kayak aku belinya kelebihan gitu kan, kayak ada nggak yang mau beli sama aku, ini kayak brand new kok, cuma aku belinya kelebihan aja gitu loh. Kayak ini nggak bekas kepake guys, ini masih ori guys. Makasih ya Kak Mota. Dan juga sebenarnya aku beli ini beli Lakue lagi. Aku ngeliat Lakue tuh pas foto Kaola, tau gak sih yang Kaola megang cookies terus kayak ditulisnya kayak Lakue gitu. Abis itu kayak aku beli itu pokoknya. Ternyata tapi sebenarnya tuh aku ada motif kenapa aku beli itu. Dan aku tuh setelah aku beli, aku tuh sebenarnya nggak terlalu kepengen gitu guys. Jadi sebetulnya di toko online tuh ada promo di toko itu gitu, tapi kayak banyak gitu loh, bukan itu doang. Terus bisa aku tuh sebenarnya pengen yang variasi yang lain, dimana itu tuh cuman dijualnya pas di jam 12 doang gitu. Jadi di jam 12 malam, jadi kita baru bisa kayak nge-war buat beli gitu. Kayak di sini aku merasakan nge-war sesuatu yang sangat aku ingin gitu. Terus habis itu kayak aku tuh pas jam 12 pas aku mau check out yang punya aku yang aku mau, itu bisa guys, tapi kayak pas aku mau bayar kayak barang produk telah habis gitu loh. Jadi kayak aku tuh kayak sedih banget karena aku kayak ya ampun nih gimana nih, aku udah nungguin sampai jam 12 kayak masa aku nggak beli apa-apa, masa aku nggak dapet apa-apa gitu kan. Kecewa dong aku. Makasih ya Kak Iphone ya. Kecewa dong aku, akhirnya aku kayak kayaknya aku harus tetap beli sesuatu deh. Terus kayak pas pada jam itu tuh masih ada stoknya yang aku beli ini loh. Nah abis itu kayak dengan nggak tahu sih dengan berat hati atau dengan senang hati sih, kayak setengah-setengah lah gitu. Aku kayak nggak terlalu pengen, tapi kayak kalau aku beli pun kalau nggak beli pun aku sedih karena kayak aku udah nungguin sampai jam 12 itu, akhirnya aku beli walaupun aku nggak terlalu pengen yang itu produknya gitu kan. Tapi kayak aku sekarang udah nyampe gitu loh. Jadi kayak setelah udah nyampe kayak aku jadi mikir kayak apa buat aku aja ya. Makasih ya Kak Pablo ya. Bener guys, kalau war pas check out sumpah. Makasih ya Kak Aldo ya. Kayak bayangin udah di waiting room lama-lama terus kayak nggak dapet. Makanya kalian juga kalau kayak gitu kalian beli member lain kan. Ngerti kan perasaannya? Ya ampun. Ternyata gitu kalian. Makanya suka beli member lain. Udah gitu beli member lainnya bukan 1 guys, 2, 3 dibeli semua. Tips pagi-pagi udah gak ngantuk. Gimana ya tips pagi-pagi udah gak ngantuk ya? Kalau aku sih ya sebetulnya kadang-kadang tuh aku ngantuk juga pagi-pagi, tapi kayak gimana aku biar gak ngantuk. Makasih ya Kak Wise ya. Gimana gak ngantuk adalah tergantung aktivitasnya apa. Kalau aktivitasnya aku suka, aku gak ngantuk. Kalau aktivitasnya aku agak males gitu, aku ngantuk guys. Tapi kalau kayak kalau kayak nge-live gini gak ngantuk lah, kan suka. Terima kasih ya Kak Tommy ya. Cici aku mau sekolah tapi Cici live ya. Emang kamu sekolah jam segini Sheng? Sini baru jam 4, masa kamu udah sekolah? Yang beli maskernya siapa? Masker apa ya? Makasih ya Kak Fares. Cuci muka biar gak ngantuk. Iya betul. Cuci muka tuh matanya juga kayak dicuci gitu. Makasih ya Kak Mota ya. Cara memperbaiki jam tidur menurut Bu dosen Ciput. Oke, jadi menurut saya sebagai dosen, cara memperbaiki jam tidur itu adalah ya tidur sesuai jam yang kamu mau lah. Udah pokoknya kalau di jamnya merem aja udah. Aku aja sekarang kayak lagi jarang banget deh untuk susah tidur, malah aku lagi seringnya ketiduran guys. Tahu nggak sih kayak sejak nih aku mau sharing dulu ya. Sejak 2 tahun lalu aku masuk JKT, jarang banget yang namanya aku susah tidur guys. Aku bahkan udah sampai lupa feeling susah tidur itu. Jadi hampir selalu setiap malam itu aku udah dalam keadaan capek dan kayak udah kayak bahkan lebih sering aku ketiduran guys daripada aku tidur biasa gitu loh. Maksudnya kayak daripada kan kadang-kadang kalian ada kayak di mana tidur kalian emang udah direncanain kan, kayak udah merem pengen tidur gitu kan. Tapi kadang juga kalian ketiduran. Aku kayak dari 365 hari 350 yang ketiduran lah. Makasih ya Kak Fares ya. Jadi kalau kalian kayak nanya aku kayak makasih ya Kak Dadi Wahyu. Kalau
kalian nanya kayak gimana cara memperbaiki jam tidur, aku tidak bukannya kayak memperbaiki jam tidur sih, tapi kayak kalau kalian mau tidur ya kalian harus capek dulu, ngerti gak sih? Kayak abis itu bakal tidur juga. Jadi kayak kalian kalau belum bisa tidur nih, olahraga guys. Makasih ya Kak Kodri. Makasih Kak Pablo. Lah, tadi aku udah jawab, ditanya lagi cara memperbaiki jam tidur menurutku dosen Ciput. Dosen tuh gak jawab pertanyaan 2 kali, ngerti gak? Pasti kalau ditanya 2 kali pasti udah kayak, lah kan tadi saya udah jelasin. Gitu guys. Makasih ya Kak Abzar ya. Jangan lupa minum Sin. Iya guys, iya guys. Ini aku minum ya guys ya. Udah aku minum ya guys ya. Contoh olahraga sebelum tidur, kakinya naik ke atas, palanya taruh di atas kasur gitu. Jadi kayak kalian akan merasakan betapa sulitnya menjaga keseimbangan. Sikap lilin boleh. Cobain dulu. Segalanya harus dicoba. Kayang boleh. Makasih ya Kandra ya. Kakinya dinaikin ke atas tembok kan, iya guys. Jadi biar kayak dunia kalian tuh kebalik gitu loh. Makasih ya Kak Fatih. By the way, oh my god, aku baru lupa bilang deh aku deh. Aku punya barang buat kalian. Tapi kalian harus pose ya. Kalau aku bilang 3, 2, 1 kalian pose ya, oke? Makasih ya Kak Rizky. Kalau kalian aku bilang 3, 2, 1 kalian pose. Enggak nih, bersihin guys. 3, 2. Kok rusak? Nah. Sumpah tapi agak kayak mogok gitu. Biasanya gak gini loh guys. Sumpah guys, gak nyala lagi. Tapi kalian tadi dengar kan masih ada suara nyala dikit kan? Bisa-bisanya biasa pas aku pencet selalu nyala. Tuh, tapi foto kalian tetap ada kok di sini. Tuh, lihat guys hasil foto kalian guys. Lihat hasil foto kalian guys. Wede, jadi bunga Daisy. Sorry rusak. Makasih ya Kak Dile Imut. Aku mau ngambil barang tapi ternyata barangnya di luar kamar. Aku mau keluar dulu ya guys ya. Keluar dulu ya, dadah. Takutin apa? Gak perlu kalian takutin aku. Tahu nggak sih guys? Jadi aku tuh habis beli blind box lagi. Blind boxnya tuh namanya adalah Hirono. Jadi sebelumnya guys, aku mau kasih tau dulu. Sebelumnya aku udah punya Hirono yang ini. Hirono yang rambutnya ya kayak gini, rambut hijau, terus ada dinonya, terus sama dia tuh kayak lagi floating gitu, kayak lagi ngambang di air kan. Nah tapi tuh kayak kenapa aku beli ini, aku tuh suka banget sama yang ini, version ini, karena dia tuh punya arti tuh deep banget guys. Tahu nggak sih, kayak kalian tahu nggak arti yang ini tuh apa? Tahu nggak arti yang ini tuh apa? Popo Shiroyo. Oke, ini artinya itu adalah melayang kan guys ya. Melayangnya tuh jadi kayak
malah yang lagi mengambang, apa sih namanya, mengapung, mengambang lagi, jelek banget bahasanya. Terus habis itu kayak kenapa dia di artinya itu floating, itu mengapung, kayak ada filosofinya. Jadi filosofinya itu adalah dia itu seperti lagi di dunia dimana dia itu nggak tahu dia itu arahnya kemana. Jadi mengapung itu kan artinya kita kan di atas air dan mengikuti arus doang gitu kan. Maka dia tuh kayak pakai ban dan dia tuh kayak nggak tahu mau kemana gitu loh. Jadi di dalam hidup ini tuh kayak banyak banget hal-hal yang di luar kendali kita, di luar ekspektasi kita gitu. Jadi kadang pun kita tuh nggak expect gitu loh, kita tuh mau kayak gimana. Bahkan kita tuh misalkan lagi ada di suatu lingkungan tapi kita tuh nggak tahu kita tuh mau ngapain. Kayak mungkin terlihat semua orang tuh kayak tahu mau ngapain, itu kayak terlihat semua orang tuh kayak oh my god mereka tuh udah punya tujuannya gitu ya, tapi si dia ini tuh nggak punya tujuan. Jadi dia tuh cuman mengapung mengikuti arus, mengikuti mungkin orang berkata apa dia iya-iyain, terus kayak disuruh apa dia iya-iyain. Jadi dia tuh rasanya tuh hidupnya tuh nggak ada tujuan dan dia tuh cuman mengapung mengikuti arus doang. Dia terbawa arus gitu. Asik Quilsu. Apa sih si Royo? Ini bukan si Royo, ini Hirono. Terus guys, sebetulnya dia tuh ada banyak banget yang version lain. Dan aku tuh sebenarnya kayak pengen banget deh punya versionnya yang banyak, karena semuanya itu artinya tuh kayak gini gitu loh. Artinya tuh tentang filosofi, tentang kehidupan kita pada sehari-hari gitu loh. Nah, terus abis itu aku tuh dapet yang satu lagi, karena ya aku beli satu lagi gitu kan guys. Dia sebenarnya banyak banget, itu ada kayak blablabla gitu lah. Terus kayak yang aku dapet tuh dia namanya adalah, ini juga salah satu yang aku suka sih guys, aku suka banget yang ini. Loose fish. Widih guys, lucu banget sumpah. Aku suka banget karena kenapa aku suka ini, karena dia itu palanya tuh kayak dikantongin gitu. Gemes banget dikantongin, dia kayak bener-bener jadi ikan. Dia kan konsepnya ikan kan, itu dia mancing ikan. Terus dia juga dimasukin ke dalam kantong kayak biasa orang beli ikan gitu. Menurut aku ini lucu banget. Jadi ini loose fish namanya. Kenapa dia itu dikantongin dan kenapa dia konsepnya itu adalah ikan? Karena filosofinya itu adalah ikan itu kan dia tuh selalu ditangkap kan, dan setelah ditangkap pun dia misalkan ditaruh di kantong atau ditaruh di kolam yang itu nggak terlalu gede gitu guys. Jadi dia itu punya ruang geraknya tuh nggak banyak gitu loh. Padahal ikan itu kan harusnya hidupnya kan di laut dan dia tuh bisa kemana-mana gitu kan, bisa bergerak bebas. Tapi kayak dia di sini tuh digambarkan ikannya itu dia tuh terkurung, jadi dia itu nggak bebas untuk melakukan apa yang dia mau gitu. Jadi dia tuh selalu terkurung dan ruang geraknya tuh terbatas. Jadi kayak ikan pun kalau misalkan di kantong sebenarnya dia sempit banget kan, dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi kayak dia terpaksa karena dia udah dikantongin gitu kan. Atau kayak pas ditangkep pun dia tuh terpaksa guys, karena yang tadi dia hidup di laut luas gitu, akhirnya dia harus pindah ke akuarium yang lebih kecil. Jadi intinya itu seperti kehidupan sehari-hari, dimana kadang-kadang tuh orang tuh ada pengen melakukan ini dan itu, tapi karena banyak banget ketentuan dan banyak rules yang tidak memperbolehkan, mungkin dari lingkungan gitu kan, atau misalkan kayak lagi di lingkungan sekolah nggak boleh, make up, ya ampun. Terus habis itu lingkungan misalkan nggak boleh rambut panjang yang cowok-cowok, nggak boleh kuteknya warna-warni, nggak boleh kuku panjang, nggak boleh apalagi, nggak boleh pakai sepatu yang berwarna dikit, harus hitam semua. Terus habis itu kalau di kantor mungkin kayak nggak boleh datang lebih dari jam 9 gitu kan, padahal jam 9 pengennya masih leha-leha gitu kan. Tapi walaupun itu dia itu apa ya, mungkin ada sisi indahnya juga kali ya. Apa sisi indahnya guys dari dikekang itu? Aku sih nggak tahu ya sisi indahnya apa ya, karena aku belalang yang membangkang. Belalang yang membangkang dari bayang-bayang hati, belalang yang membangkang lompat sana sini. Udah lama banget nggak bawain itu. Belajarlah. Tiba-tiba aku malah jadi malas. Ruang kamarmu itu tolong rapikan, malah mau berantakin emang napa.
Mbak ada casan type C nggak lowbatnya HP? Beli dulu deh. Masa aku kirimin? Malu dong, malu. Lagi ini nih, lagi live nih. Masa dipinjem casannya? Keren apa lagunya? Iya dong, masa nggak hafal? Itu kan lagu aku. By the way, bagaimana persiapan fake bota? Kok aku sekarang suka ngomong kayak salah gitu ya? By the way, gimana persiapan battle vokal nanti? Ntar kalian lihat aja ya guys ya hari ini ya. Berapa jam lagi dari sekarang berarti? 15 jam lagi dari sekarang kalian akan melihat aku ada di teater gitu ya. Jadi kayak sampai ketemu ya teman-teman ya. Halo, makasih banget udah temenin aku sahur. Makasih ya. Mau show-nya, terima kasih. Terima kasih banyak. See you teman-teman semua. Siapa yang verif hari ini? Gak apa guys, kalian walaupun verif ataupun kalian nonton di stream gak apa, terima kasih ya yang udah menyempatkan buat mau nonton ya. Oke. Kalau gitu, sekarang kita baca podium dulu karena kalian pasti sudah mau melanjutkan kegiatan kalian punya hari ini ya. Kita baca dari nomor berapa guys? Dari yang ke-20 deh ya. Ke-20 ada Kak Bisma Wijaya Kuncoro. Aku mau pakai ini deh, temenin aku. Ke-19 ada Kak Mota, terima kasih ya. Ke-12 ada Kak Tommy, makasih banyak. Ke-17 ada Kak Pablo, makasih. Ke-16 ada Kak Aldo Gunawan, makasih ya. Ke-15 ada Kak Fai, terima kasih. 14 ada Kak Abzar Al Akbar, makasih ya. Ke-13 ada Kak Bimanyu, see you teater, see you ya. Ke-12 ada Kak Fatih Ahmad, makasih loh. 11 ada Kak Surinanda Barfinsyah, terima kasih. 10 ada Kak Mufaza, makasih ya. 9 ada Kak Yewais, makasih. 8 ada Kak Aldi, makasih ya. 7 ada Kak Faras M, makasih. Ke-6 ada Kak Husni Nik, makasih. Ke-5 ada Kak Denny Break Arditi, makasih ya. Ke-4 ada Kak Andi Alfian, terima kasih. Ke-3 ada Kak Rizky, makasih ya. Ke-2 ada Kak Raifur Adi. Dan yang pertama ada Kak Kodri, terima kasih banyak Kak Kodri. Makasih ya buat kalian yang udah menyempatkan nonton aku sahur ya. Dadah. Sampai melanjutkan kegiatan lagi teman-teman. Bye-bye.